Priwe lagu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Lantanalu ora bakal merkoleh sira kabeh, ora bakal mendapatkan sira kabeh albirra ing bir. Maknane bir ai thawabahu, ganjarane bir kebagusan. Ganjaran siapa? Wa huwa utai thawab iku al jannatu. Tidak akan kamu mendapatkan surga. Atau tidak akan kamu mendapatkan kebaikan. Albir. Laisal birra'an. Hatta tunfiku, kecuali angin ento infak sira kabeh ay tasaddaqu sedekah sira kabeh ngedhapaken mimma saking perkara tuhibbuna kang demen sira kabeh min amwalikum saking pira-pira hartane sira kabeh. Wa ma tunfiqu lan ing endine perkara wa malan ing perkara tunfiqu infak sira kabeh min syai'in fa innallaha mongko sedaya Allah bi kelawan ma iku alim dan kang ngawruhi. Yen ngawruhi faijazi alai mongko bales sapa Allah alaihi ing atase ma utawa syai. Wa nazala lan temurun lamma qala sumangsane ngucap sapa al yahudu wong Yahudi ngucape innaka ya Muhammad. Hai Muhammad innaka setemene sira iku tazamu nganggep sira mengakui sira annaka setune sira iku ala millati Ibrahim ing atase netepi agamane Ibrahim. Padahal wa kana ing hale ana sapa Ibrahim ana iku layak kulu ora mangan sapa Ibrahim ora mangan luhumal ibili ing pira-pira daging unta wa albanaha lan ora minum ing pira-pira susune ibil. Apa sing temurun kullut ta'ami utai saben-saben panganan iku kana ana apa kullu ta'am ana iku hillan ay halalan halal libani Israil kedue bani Israil illa ma harrama Israil illa ma ay perkara harrama kang ngaramaken sapa Israil siapa Israil ay Yaqub. Tadi Israil niku maknane napa? Yaqub. Israil iku maknane Abdullah. Ngaramaken ala nafsi ing atase awak dheweke Israil wa huwa utaima iku al ibilu onta lamma hasala sumangsana hasil apa lamma hasala sumangsana hasil lahu kedue Yakub apa araqun nasa ana semare ngoten bil fathi wal qasr araqun nasa fa nadhara man kana nadhar sapa Nabi Yakub in syufiya lamun waras sapa Nabi Yakub la yakuluha mongko ora bakal mangan sapa Nabi Yakub ha ing ibil terus faharum alaihi mongko haram apa perkara apa akal alaihi ngatasé Nabi Yakub min qabli an tunazzala awit sadurunge yen to den turunaken apa Taurat kitab Taurat wa dzaliku ta mengkono nuzul Taurat iku ba'da Ibrahim sawise Nabi Ibrahim walam takun ahdihi haraman
Walam takun hale ora ana apa ibil ala ahdi ing dalam zaman Nabi Ibrahim ora niku haraman haram kama za'amu kaya oliye nyono nganggep sapa wong Yahud. Qul ngucap sira Muhammad lahum maril Yahud fatu bit Taurat fatluha. Fatu mongko nekakna sira kabeh bit Taurat iklan Taurat prenekna Taurat bacaan fatluha mongko maca sira kabeh ing Taurat liyatabayyana sidqu qaulikum liyatabayyana supaya jelas apa sidqu qaulikum benere ucapane sira kabeh ing kuntum shadiqin ing kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina bener sira kabeh fihi ing dalem qaul fabuhitu mongko apa makna ceklakep engko maknane menengklep bingung menengklep napa jublek menengklep sapa wong Yahudi walam yatu biha lan ora bisa nekaaken sapa Yahud biha kelawan Taurat. Qala ta'ala faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humul zalimun. Faman moko utawi sapane wong iku iftara gale-gale sapa man 'ala Allahi Allah al kadhiba ing goro lamun wong Jawa di Quran al kadhiba 'ala Allah min ba'di dzalika indal misawise mengkono-mengkono aiduhuril hujjah indal misawise mengkono-mengkono pertelen hujjah bi anna tahrima kelawan setuhune harame den haramakene onta iku innama kana aing pestine ana apa tahrim ana iku minjati Yakub saking arahe Nabi Yakub la ala ahdi Ibrahim ora indal zaman Nabi Ibrahim fa ulaika maqatai mengkono-mengkono man iku humul zalimuna wong pira-pira wong kang zalim al mutajawizuna kang liwati kabeh al haqqa ing hak liwati lompat ilal batil maring perkara kang batal. Qul ngucap sira Muhammad sadaqa bener sapa Allah Gusti Allah fi hadza idal iki persoalan ka jami'i ma kaya sakabehane barang akhbaro kang ngabaraken sapa Allah bi kalawan fattabi'u maka manuta sira kabeh millata Ibrahim ing agama syariate aturane Nabi Ibrahim allati ana kang utawi isun kanjeng Nabi iku alaiha ing atase millati Ibrahim hanifan hale condong aima ilan condong ado angkul dinin saking sahabat-sahabat agama parke ilal islami maring Islam wa maka lan ora ana sapa Ibrahim ora ana iku minal musyrikin saking wong kang musyrik kabeh. Bismillah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Umar duwe jariyah. Jariyah niku napa? Budak wadon. Ayu ora pujakan. Di lajeng dimerdekakan. Ana sing takon, kenapa tidak diambil saja? Jawabnya spontan lantanalul birra. Ana maning sahabat duwe tanah sing paling bagus. Begitu turun ayat ini, sahabat tersebut mensedekahkan tanah tersebut. Ana maning, ana wong paling disenengi jaran pun paling disenengi. Akhir disedekahkan jalan yang paling baik. Ada lagi ba'du syuyukh seneng siji ontak sing paling bagus. Ada orang minta, Pak Kiai atau Mbah saya minta ontanya, kamu pilih yang paling bagus. Akhirnya diambil, tapi yang diambil yang tidak bagus, yang tidak jelek. Loh, kamu ambilnya ini, mana yang bagus? Ya ada yang baik sih, cuma kan Pak Kiai perlu untuk ternak dan sebagainya. Itu yang terbaik. Ya itu yang saya sedekahkan. Di sini persoalannya mimma tuhibbun lantanalul birra. Coba kita uraikan dulu. Kita ini hanya pengguna. Harta yang kita miliki bukan milik kita, tapi milik Gusti Allah. Kita ini hanya pekerja. Jadi kalau akad-akadan, akad apa ini? Mudharabah. Non?
Mutlak mudharabah. Nah, kita ini mempergunakan harta itu sebetulnya bukan milik. Bukan milik kita. Jadi milik Allah. Hanya kita menggunakannya. Khalqan wa milkan. Itu kata Allah. Itu milik Allah. Burung siapa? Burung saya. Ya coba lepaskan. Ya nanti mabur. Ya bukan berarti bukan milik kamu kan. Nah ini. Kesimpulan, kita ini hanya pekerja, pegawai. Harta ini milik Allah. Oleh karena itu ketika kita milik Allah, terserah Allah yang terbaik yang mana. Dan setelah majikan yang punya tanah yang akan dibuang, yang akan diberikan yang mana. Toh Allah tidak ambil secara langsung. Kasihkan kepada yang bisa menerima. Karena Allah bukan berarti bisa menerima, tapi kamu tidak mungkin akan memberikan barang berupa materi kepada Allah, maka Allah wakilkan kepada luar biasa. Paham nggak? Saya akan sedekah. Sedekah ini kepada siapa? Kepada Allah yang minta Allah. Lah Allah itu yang punya tanah, yang punya barang. Masa kita menolak? Jadi kita memberikan kepada Allah itu lillah. Tapi kata Allah, saya wakilkan kepada fuqara masakin. Oleh karena itu Siti Fatimah pernah mencuci uang, bukan cuci pejabat sini, bukan. Kalau pejabat korupsi. Jadi ada uang dinar dirham itu yang sudah lusuh dicuci. Setelah dicuci dikasih parfum minyak wangi. Ada yang tanya, sedang apa Siti Fatimah? Sedang mencuci uang. Untuk apa uang dicuci? Supaya bersih. Lah itu dikasih apa? Dikasih minyak wangi. Untuk apa? Supaya wangi. Supaya wangi. Kenapa dicuci sampai dikasih minyak wangi supaya wangi? Karena akan saya sedekahkan. Loh kenapa akan disedekahkan saja kok sampai suci dan wangi? Oh, karena sebelum uang sedekah ini diterima oleh yang menerima, diterima dulu oleh tangan Allah. Masa saya akan memberikan sedekah, menempelkan uang saya kepada Allah, uangnya itu yang lusuh? Ini. Satu, persoalan ini menunjukkan bahwa sedekah dengan cara demikian menghilangkan rasa kikir. Kalau kita kan enggak, kalau mau sedekah milih dulu. Wah, masih bener. Wah ini nolnya sudah hilang satu ini. Nolnya hilang satu sudah diplaster bisa. Nah, coba mulai sekarang buanglah rasa bukhil pertama dengan bersedekah, milih duitnya yang baru, yang bagus, dengan tujuan niatnya bahwa yang akan menerima pertama kali adalah Tuhan Allah. Ini namanya akadan dengan Allah. Kata Allah, sedekahlah kepada saya. Saya yang punya harta kan, saya yang punya duit kan, sedekah saya. Lah ini ya Allah, saya wakilkan kepada itu albir. Lah kalau demikian, albir adalah mimma tuhibbun, untuk menyenangkan orang yang punya harta. Paham nggak? Sampean saya kasih tanah, terus di sawah. Kira-kira ketika sampean akan sedekah kepada saya yang punya tanah, milih yang jelek atau milih yang baik? Nah, gitu kan? Ini mimma tuhibbun. Jadi ketika memahami mimma tuhibbun ini menyenangkan Allah, menyenangkan orang yang punya tanah. Satu. Kan? Kedua, mimma tuhibbun itu juga berbicara tentang moral, mental. Ketika kita sedekah itu harus dalam keadaan mahabbah, tidak terpaksa, senang. Mengeluarkannya itu senang, baru albir. So ada yang sedekah tapi terpaksa, tidak tuhibbun. Kalimat min, jumhur ulama mengatakan min tab'idiyah. Jadi sebagian yang kamu senengi, jangan semua yang kamu senengi. Melarat sih bakal. Kamu bisa melarat nantinya.
Jadi mimma tuhibbun min litab'in, sebagian yang kamu senangi. Ada 3. 1, albir di sini adalah untuk menyenangkan Allah sebagai Malik. Kedua, albir ini harus disertai rasa mahabbah, rasa senang kepada barang itu. Ketiga, mimma tuhibbun, tidak harus semuanya. Orang sedekah semuanya jelek, malah jelek. Punyanya itunya kok. Nah itu diartikan dari min litab'in. Qaul yang kedua, albir adalah al-jannah. Ai lan tanalul thawaba, lan tanalul jannata hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ma wal jannah? Al-jannah mimma tuhibbun. Paham? Jannah itu kan yang kita senangi, jannah. Masa kita senangi kalau orang menyenangi sesuatu, maka dia berani membeli dengan berapa saja. Nilai berapa ini bukan juta, bukan miliar, tapi bagaimana di hatimu. Paham kan? Al-jannah adalah yang kita cari, yang kita sukai, yang kita ingini. Untuk membeli hal yang kita sukai, berapa saja, apa saja. Ini artinya albirhu wal jannah. Al jannah bisa dicapai apabila kamu memberikan ma tuhibbun. Masa akan mendapatkan sesuatu yang paling kita senangi lantas kita beli dengan tidak kita senangi, atau memberikan dengan sepele? Tidak mungkin. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dua pihak harus mengetahui, satu, bahwa milik siapa, saya hanyalah pekerja. Dua, kalau yang kita inginkan albir ada al-jannah. Al-jannah asyrafu ma rajauna, paling tinggi-tinggi hal yang kita harapkan. Tentunya ma tuhibbun, inilah harganya. Paham ya? Ma tuhibbun, inilah harganya. Jadi ma tuhibbun untuk mendapatkan asyraful marjuwi, untuk mendapatkan hal yang paling kita inginkan. Lain dengan hal yang kita tidak inginkan. Berapa sih? 50. Yalah, 25 saja. Barangnya begitu. Tapi kalau barangnya paling, wah, ini bacan. Saumpama yang kita senang. Lah itu berapa saja? Berapa saja? Ini arti mimma tuhibbun. Jadi persoalan pertama harus melihat albir lebih dahulu. Kalau kita mengerti tentang albir, maka pasti kita akan tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, apalagi kalau sudah memahami albir itu albarru, jamaknya abror, innal abrara lafi. Siapa yang tidak ingin lafi naim? Kalau sudah ingin lafi naim, berapa saja. Mulane oleh karena itu kata orang Jawa, kinki tuku seneng, ada kan? Ada enggak? Orang berkata tuku seneng, pasti larangan kinki. Tuku seneng. Artinya kalau seneng itu tidak punya harga. Ya Allah, kayak kenen 1 juta. Oh, seneng soalnya. Jadi harganya ini paling 300. 300 harga barangnya, harga senengnya 700. Seperti ini kan? Ini rumah-rumah yang pinggir pondok ini kan nilainya paling 80, 60. Saya beli 200 atau 250. Ya Allah, Kang Mustafa, ini paling tinggi 80. 80 harganya, nempel umai 120. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu albirru. Kalau sudah albirru, dia bisa membayar ma tuhibbu. Paham? Jadi kebutuhan Anda kepada albir ini sejauh mana? Kalau Anda tidak begitu butuh kepada sorga, tentu Anda tidak akan membelinya dengan harga yang tinggi. Paham ya? Nah ini. Jadi seneng langkar gane. Seneng langkar gane. Ya wong seneng. Ya Allah, ada motor tahun 60 sekian, motor Honda 70. Honda 70 harganya 14 juta. Kalau dibayar, jadi wongnya goblok tuh. Kian paling regane 700. Tapi karena seneng, nah
ini tidak punya nilai, tidak punya harga. Itu namanya senang. Nah, sejauh mana kita menganggap albir adalah hal yang paling kita cari, maka itulah yang akan mampu merubah kita sehingga membayar mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ini yang ditekankan adalah fa innallaha bihi alim. Sebab banyak sekali sehingga orang itu tidak yakin kepada fa innallaha bihi alim, sehingga mau sedekah tuh maju mundur. Wa nazala lamma qala Yahud Muhammad, apa benar kamu menganggap kamu itu ala millati Ibrahim? Bener. Ibrahim itu tidak makan onta, tidak minum susu onta. Loh, kamu kok makan daging onta? Padahal kamu katanya ikut Ibrahim. Dijawab oleh Allah, kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Seluruh makanan halal untuk Bani Israil kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya. Kalimat untuk dirinya mungkin nazar, mungkin juga bukan nazar, tetapi memang said karena penyakit. Pokoknya sebelum waras pun dia sudah mengharamkan. Mantap. Saya tidak akan makan daging onta. Belum sembuh, namanya apa? Mantap. Itu jadi haram ala nafsi. Atau kalau saya sembuh, itu juga haram ala nafsi. Jadi mungkin nazar, mungkin apa? Mantap. Jadi kalimatnya, persoalannya adalah ini bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Yakub. Sementara Nabi Yakub itu jauh sebelum Nabi Ibrahim. Dari mana kamu tahu bahwa Nabi Ibrahim mengharamkan? Kan? Ayo Bang. Dari mana kamu tahu bahwa Nabi Ibrahim mengharamkan? Toh itu jauh sebelumnya. Tidak mungkin. Setelah Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, lajeng Nabi Yakub. Paham nggak? Kata orangnya, ini Nabi Ibrahim mengharamkan luhumul ibil. Dijawab oleh Allah, bukan Ibrahim, tapi Yakub. Di Ibrahim tidak. Sudahlah, kalau memang kamu itu tidak percaya, qul fatu bitaurat. Sudah, coba sini Tauratnya. Mari kita baca bersama-sama. Ini hujjah yang paling luar biasa adalah qul fatu bitaurat. Mari kita buka sama-sama. Kalau memang kita cari mana yang benar. Toh mereka tidak mau mengambil Taurat karena jelas mereka itu kalah. Kalau sudah jelas kalah dan salah, kok ngotot, berarti kadzib. Di sini makanya faman iftara 'ala Allahi kadziban min ba'di dzalika fa ulaika humul wadh-dhulmu huwa syirk. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Kenapa? Karena inna syirka la zulmun. Kezaliman yang luar biasa. Zaliman itu contohnya kezaliman. Orang menyembah berhala. Itu zalim. Kenapa zalim? Lu kata Allah, saya yang kasih hidup, saya yang kasih rezeki. Lah kok menyembahnya orang lain, menyembahnya Tuhan lain. Kan namanya zalim. Mestinya menyembahnya kan saya. Orang saya yang kasih makan, kasih apa. Oleh karena itu Allah menekankan bolak-balik berulang-ulang dalam Al-Quran, mimma razaqna, supaya sadar bahwa rezeki itu min Allah. Mimma razaqna, kulu wa kulu mimma razaqna. Nah, naknya itu tekanannya agar kita merasakan bahwa rezeki itu min Allah, bukan dari kamu. Bukan dari kamu. Itu namanya zalim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin.
Ada lagi ayat summa auhayna ilaika anittabi' millata. Bahwa yang namanya millah itu aturan. Aturan untuk manusia. Itu millah, syariah. Itu aturan untuk manusia bisalamatid dunya wal akhirah. Ternyata agama yang kita anut Islam sesuai dengan Ibrahim adalah agama yang menggabungkan kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Tidak seperti yang lain. Ada agama kok haram nikah. Loh ini kan sepira jengkote dawai ngaran nikah kan ingin kebutuhan. Islam tidak mengharapkan boleh nikah. Loh, namanya apa? Namanya manusiawi. Jadi agama itu manusiawi. Hanifah wa ma kana musyrikin. Luar biasa kan? Luar biasa. Haram nikah. Wah, ini luar biasa. Makanya sebetulnya tokoh-tokoh yang mengharapkan nikah banyak diketahui tentang persoalan-persoalannya, tentang kasus-kasus banyak sekali. Kenapa? Tidak manusiawi. Manusia itu mesti nikah. Tidak mungkin manusia tidak nikah kecuali tidak normal. Tidak mungkin orang tidak nikah, tidak mungkin kecuali tidak normal. Tapi anak kamu kenormalan, wis tua-tua loro. Kenapa? Tidak mungkin. Oleh karena itu kita lihat dalam sebuah ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah. Maha suci dulu. Alladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Allah menciptakan jodoh berpasangan. Itu tumbuh-tumbuhan dulu. Tumbuh-tumbuhan itu berpasangan. Buktinya ada tumbuh-tumbuhan yang disebut tumbuh-tumbuhan lanang. Laki-laki. Bawang lanang. Serai lanang. Apa maning? Apa? Bayem. Betul ya? Oh iya benar. Bayem lanang. Lu secara logika kapan anak lanang dialawatan? Berarti melakukan perkawinan. Iya, perkawinan. Korma itu dikawinkan, salak itu dikawinkan. Ya yang mengawinkan, kalau bukan itu yang mengawinkan apa? Angin. Wa arsalna riyaha lawaqih. Angin itu untuk mengawinkan, mangga dengan mangga, kelapa dengan kelapa. Jadi kesimpulannya tumbuh-tumbuhan itu melakukan perkawinan. Tumbuh-tumbuhan melakukan perkawinan. Tumbuh-tumbuhannya dimakan oleh manusia. Oleh karena itu manusia, paham nggak? Tumbuh-tumbuhan melakukan perkawinan. Tumbuh-tumbuhannya dimakan manusia. Jadi manusia melakukan perkawinan. Dan bukan itu saja, wa mimma la ya'lamun. Yang melakukan perjuangan pernikahan bukan tumbuhan manusia saja. Kamu yang banyak kamu tidak tahu. Situ sebetulnya sepasang. Wah, ayah bikin anak pasangan. Kan begitu? Iya enggak? Iya, ini keris ada pasangannya. Semuanya berpasang-pasangan. Nah, jadi manusia melakukan perkawinan sebuah keniscayaan, keharusan karena makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dimakan. Tumbuh-tumbuhan itu mengandung protein, vitamin, nutrisi, gizi dimakan. Ada yang jadi mustaqarrah, ada yang jadi mustauda'ah. Ada yang nanti dibuang lagi, ada yang masuk ke peredaran darah menjadi sel, terus melalui sekian proses jadi hormon. Hormon meningkat makan terus pada usia tertentu dan postur tubuh tertentu, maka terjadilah sperma bagi laki-laki, yang perempuan disebut ovum. Nah, sperma laki-laki dan ovum wanita dalam pengembangannya ini mencari pasangan.
Azwaj, sperma mencari ovum. Maaf, mani lelaki akan mencari mani perempuan. Pasti. Gejolaknya mani luar biasa. Kalau laki-laki dalam kamar pun begini. Itu hormon itu. Gejolak hormon. Perempuan juga sendirian. Itu hormon. Tidak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Nah, ketemu di organ tunggal. Laulal iman lazana tab'an. Kalau bukan karena iman, pasti bila syakin wala raibin zina. Karena gejolak. Jadi makanan menimbulkan hormon, hormon menimbulkan apa? Perkawinan apa? Hebat sekali di sini kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man minkumul ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau memang kamu sudah pada waktunya ba'ah itu maknanya banyak, yuk kawin. Kalau ingin kawin, nikah, jangan dinanti-nanti, nikah. Pokoknya kalau ingin nikah kok dinanti-nanti, ngerusak. Lawang guri mesti rusak banget. Pintu belakang rusak. Lampu lebah kurkum. Gelis ganti baik apa? Gitu kan? Patenya di mana? Patenya itu. Fal tazawwaj, nikah. Karena Nabi Muhammad mengatakan pengaruh daripada hormon, pengaruh gejolak daripada hormon, tidak ada orang satupun yang bisa menahan. Itu ini masih belajar, masih santri, masih enom, masih kakaknya durung kami dari. Nah, kalau tidak fa'alaihi. Kalau tidak puasa, ma huwa shaum? As-shaum adamu aklin nabatat. Fa'alaihi bis-shaum, puasalah. Karena apa itu puasa? Tidak makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tadi yang menimbulkan hormon. Tidak makan itu, maka syahwat tidak akan bergejolak, hormon tidak akan bergejolak. Luar biasa Nabi Muhammad. Kenapa? Wes bukanya gua apa? Kan begitu persoalan. Lah puasa bukanya sate yo. Ala haddin sawa. Artinya kehebatan kanjeng Nabi luar biasa, itu maksud saya. Maksud saya kehebatan kanjeng Nabi untuk menahan gejolak hormon, gejolak syahwat, fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Artinya hormon ini timbul dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya melakukan perkawinan, oleh karena itu manusia pasti melakukan perkawinan. Karena pasti tidak bisa terhindar, oleh karena itu perkawinan merupakan ayatun min ayatillah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Kenapa azwaj sampai jadi ayatnya Allah? Karena selain Allah pasti ingin nikah, kecuali yang tidak normal. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim. Pasti sesuai. Millata Ibrahim pasti sesuai. Itu manusiawi. Jadi kalau ada salah satu persoalan adalah persoalan nikah, kalau ada agama kok melarang nikah, jelas tidak manusiawi. Jelas tidak manusiawi. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Di antaranya dalam persoalan nikah itu diawali dengan wa min ayatihi, merupakan kekuasaan Allah, an khalaqa. Kalau khalaqa itu Allah menciptakan, kita tidak tahu menahu. Khalaqas samawati wal ardh, kita tidak tahu menahu. Jadi kalau memahami khalaqa, orang itu tidak akan musyrik. Kenapa? Kalau sudah jodoh kawin dengan dia akan sadar itu memang sudah di lauh mahfuznya jodoh dengan dia. Kita tidak boleh mengganggu karena pakai khalaqa. Nah, tetapi kalau sudah jodoh harus ada ja'ala. Ja'ala itu ikhtiar. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mesra, harmonis. Itu pakai ja'ala, harus diusahakan. Enggak bisa. Nah, yang penting kawin. Masalah mesra apa kata Allah? Loh, apa kata Allah? Enggak bisa. Itu harus ada ja'ala. Begitu pula Allah ketika membuat Adam pakai khalaqa.
Khalaqal insan. Inni khaliqum bashar. Khalaq tidak ada yang tahu. Tapi ketika Adam menjadi khalifah, pakainya ja'ala. Inni ja'ilun fil ardi. Jadi siapapun ini jadi khalifah harus ada ja'ala buat tim sukses. Nah, itu dalam rangka ja'ala, pasang baliho, bagi kaos. Itu namanya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah memberikan modal, otak ada, tenaga ada, lahan ada. Bagaimana seterusnya pakai ja'ala agar ada usaha. Mulanya wa ja'ala khalifah. Khalaifa fil ardh. Sanes ini ja'ilun. Nah, yang jelas ada khalaqa, ada ja'ala. Kalau jodoh khalaqa. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Jodoh itu khalaqa. Banyak yang sudah buat waktu pernikahan tapi gak batal karena memang di sana ada hak mutlak Allah dengan kalimat khalaqa. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bima qadar tazmina arsyid wa taruh kita wa sina awalana wa tuhsina akhlaqana wa tuyassira umurana wa tuwassi'a arzaqana wa taqdiya hawaijana wa tuballigha maqasidana wa tashfiya mawdana wa tarhama mawdana wa taj'ala dhurriyyatina min as-salihin al-muttaqin al-muslimin as-salimin min al-akhirah. Rabbana zidna muzallan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala Allah